Istri menemukan suami setiap malam selalu melihat foto kekasih masa lalu, dan dia berpikir bahwa dia akan segera hamil, segera melahirkan. Wen, secara tidak sengaja bertemu, suami menemani kekasih masa lalunya untuk pemeriksaan kehamilan. Pada saat saling tatap, suami tidak menunjukkan sedikit pun rasa panik. Justru dia berkata, dia tidak mengenal dokter ini, dan sebagai dokter, apapun yang terjadi, harus mengutamakan pasien. Wanita itu menahan air mata, tidak membiarkannya mengalir. Melihat bahwa janin sudah berusia 38 minggu, dan sikap suami yang sangat peduli ini, dia tahu bahwa anak ini adalah anak suami dan kekasih masa lalunya. Tapi bagaimana dengan anaknya sendiri? Dia juga tidak bisa membiarkan anak itu lahir dalam sebuah keluarga yang tidak utuh. Maka dia memutuskan untuk mengizinkan mereka. Dia mundur sendiri. Kemudian, dia membuat janji untuk operasi 7 hari kemudian. Malam setelah suami pulang, dia membawakan sebuah hadiah untuknya. Karena dia juga tahu, tindakannya siang hari tidak benar. Melihat istri tidak memberikan respon, dia menjelaskan bahwa kekasih masa lalunya baru saja bercerai dan kembali ke negara. Dia dan dia hanya teman biasa. Dia tidak seindependen kamu. Sekarang sedang hamil besar. Sangat tidak nyaman di mana-mana. Saya hanya membantu saja. Hamil besar sangat tidak nyaman. Aku juga tidak. Pada saat ini, dia kembali didesak oleh telepon dari kekasih masa lalunya. Segera pergi. Wanita itu juga memanfaatkan kesempatan untuk mengeluarkan surat perjanjian perceraian. Mengklaim bahwa dia tertarik pada sebuah rumah. Namun suami tidak melihat isi dokumen. Dia langsung menandatangani. Dia tidak menyesali perceraian dengan suaminya. Hanya sangat menyedihkan. Anak yang belum lahir. Malam itu dia tiba-tiba menerima permintaan pertemanan. Verifikasi. Setelah disetujui, dia menemukan bahwa itu adalah kekasih masa lalu suaminya. Dia sengaja membuatnya melihat lingkaran teman yang baru saja saya posting. Tidak ada konteks yang jelas untuk diterjemahkan. Tidak ada konteks yang jelas untuk diterjemahkan. Saat itu suami juga baru saja pulang. Untuk menebus kesalahan beberapa hari ini, suami mengusulkan untuk pergi makan bersama dan menghibur diri. Wanita itu setuju. Anggap saja itu adalah makan malam terakhir mereka. Wanita itu menunggu lama. Suami juga tidak datang. Dan suami sekali lagi karena harus lembur, membatalkan janji secara sepihak. Awalnya ingin membeli sesuatu untuk dimakan di supermarket. Namun tidak sengaja menemui suami dan kekasih masa lalu. Saat itu kekasih masa lalu melihatnya, mulai sengaja memprovokasi. Hai, Kak Tianlan, kamu sangat lembut. Nanti setelah bayi lahir, biarkan dia memanggilmu papa, bagaimana? Baik. Dr. Wen, kamu juga di sini ya? Dr. Wen, hari itu di pemeriksaan rumah sakit, belum sempat mengucapkan terima kasih. Tidak perlu. Ai, kamu mau apa? Song Chi sedang hamil. Lalu kamu mau apa? Apa kamu tidak lembur? Suami baru saja ingin mengejarnya. Kekasih masa lalu kembali menggunakan trik lamanya, meninggalkannya. Karena hujan sangat deras, wanita itu jadi sedikit flu dan demam. Suami menuangkan air untuknya, lalu mengeluarkan obat untuknya minum. Tapi wanita itu bilang dia tidak ingin minum obat. Suami justru menggunakan gelar dokternya untuk menekannya, dan memintanya untuk tidak menolak berobat karena takut akan diagnosis. Saat itu, telepon kekasih masa lalu kembali berdering. Dia hanya peduli pada kesehatan kekasih masa lalunya, namun tidak menyadari istrinya yang mual hamil. Ibu hamil, apakah tidak boleh sembarangan minum obat? Lalu makan apa? Bisa meredakan flu dan demam. Song Chi sedang flu, muntah-muntah lagi parah. Jadi saya bertanya padamu, tidak tahu. Suami hanya bisa mencari informasi di ponselnya. Akhirnya masih tidak lupa mengingatkan kekasih masa lalunya. Asisten kesehatan, jangan sekali-kali minum obat. Karena tidak bisa melepaskan guci kayu. Pada hari ulang tahun pernikahan, suami akhirnya datang sesuai janji. Namun dia menemukan, suami memesan meja penuh dengan makanan pedas. Dia sudah lama lupa bahwa dia tidak makan ini. Mengingat, selalu merupakan kesukaan kekasih masa lalu. Suami berkata, dia lupa membeli hadiah untuk ulang tahun pernikahan. Dia bisa mengajukan permintaan apapun. Dia bisa memenuhi semuanya. Namun wanita itu berkata, dia mendaftar untuk kelas ayah pemula. Dia berharap suaminya bisa merasakannya lebih awal. Song Chi dan aku hanya teman biasa. Jangan berpikir terlalu banyak. Jika kamu tidak mau, tidak perlu bertanya padaku. Apa yang diinginkan untuk ulang tahun pernikahan? Suami terpaksa setuju. Mungkin wanita itu hanya ingin melihat bagaimana dia sebagai seorang ayah. Rasa penyesalan di hatinya bisa berkurang melihat suami yang panik. Namun saat dia sangat berusaha, dia tahu suami pasti bisa merawatnya dengan baik. Anak yang dia miliki dengan kekasih masa lalunya. Dan hal pertama yang suami lakukan setelah selesai membuat makanan adalah mengirimnya untuk pamer kepada kekasihnya. Namun semua itu tidak ada artinya lagi. Istri, mari kita punya seorang bayi. Matanya seperti kamu, hidungnya seperti saya. Wanita hanya merasa sinis.
Karena saat suami ingin memiliki anak, justru saat itu dia akan kehilangan dirinya. Saat itu kekasih masa lalu, sekali lagi menggunakan alasan perut tidak nyaman, memanggil suaminya pergi. Wanita, lalu dia mengajukan pertanyaan terakhir padanya. Jiang Tinglang, jika kita memiliki seorang putri, kamu ingin dia menikah dengan orang seperti apa? Tentu saja menikah dengan seseorang yang mencintainya sepenuh hati, seseorang yang menyayanginya dan merawatnya. Lalu jika orang itu memiliki kekasih masa lalu, maka kita akan bercerai. Lalu jika sudah ada bayi, maka kita akan menggugurkan. Saya tidak setuju dia menjadi ibu tunggal. Semua ini tergantung padamu. Keesokan harinya, wanita itu menandatangani surat pemberitahuan operasi. Dia berbaring di atas meja operasi yang dingin. Ironisnya adalah bahwa suami sedang merasa sakit hati untuk Song Qi di sebelah. Dia menendang saya. Yang kamu cari terlalu besar. Sapi kamu benar-benar, J. Saat ini, perawat berlari keluar dengan panik dan berkata, Dr. Wen, keguguran menyebabkan pendarahan hebat. Suami mendengar nama ini, baru saja menyadari bahwa yang terbaring di dalam adalah istrinya sendiri. Wen Wan mengalami keguguran.